Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Anas Abdul Aziz. Saya Nasihah Wiliani. Saya Lulusiatul Faizah. Saya Alfi Mustaqim. Kami dari kelompok 5. Dan hari ini kami sudah janjian sama owner dari Eklogit Outdoor Store Kebumen untuk ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang udah dijalaninya ini. Simak yuk gimana keseruan obrolan kita hari ini. Stay tune ya. Nah, kita udah sampai nih di depan toko Eklogit Outdoor Store. Let's go. Nah, di samping saya sudah ada Mas Adi, sang owner dari Eklogit Outdoor Store Kebumen. Halo Mas Adi. Terus dulu dong. Halo. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ini teman-teman dari mana nih? Kami dari mahasiswa STE, maaf, Universitas Putra Bangsa. Sudah jadi universitas Sudah sekarang. jadi universitas. Ya? Selamat ya. Terima kasih Mas. Nah, Mas Adi, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang bisnis yang udah Mas Adi jalani ini. Boleh. Sejak kapan sih Mas Adi memulai bisnis ini? Saya mulai bisnis ini itu sejak masih kuliah. Jadi kalau terhitung itu sejak semester 6. Semester Dulu saya kuliah semester 6, itu skripsi saya udah selesai. Saya tinggal cuma ngerjain ya revisi-revisian aja. Kayak gitu. Mas Adi pinter ya? Enggak juga. Saya enggak cum laude, enggak juga. Saya IPK-nya yang standar aja. Artinya karena nganggur di semester 7 dan semester 8. Status saya masih mahasiswa, tapi saya tidak punya banyak kegiatan. Akhirnya kita sering traveling. Oke. Gitu. Nah, kita kan sering traveling. Setelah kita sering traveling, ternyata saya menemukan peluang bisnis dari alat-alat outdoor. Jadi ketika saya traveling ke Wonosobo, ke Dieng gitu kan, ke perahu gitu, kita nemu saudara di sana, saudara karena pertemanan ya. Terus mereka tertarik dengan aparel-aparel yang kita pakai, dari celana, sepatu, terus tas, baju dan sebagainya. Terus mereka nitip dong gitu. Ya udah kita coba penuhi dan itu ternyata menjadi peluang bisnis. Dan dari situ kita mulai berbisnis ini. Berarti bisa dikatakan berawal dari hobi juga ya? Ya boleh dibilang seperti itu. Tapi sebenarnya saya nggak hobi-hobi banget sama yang namanya traveling atau naik gunung. Saya hobinya main bola. Oh, main bola malah bukan Iya. yang berkaitan dengan alam ya? Ya ngikutin tren aja sih sebenarnya. Tapi karena tahu bisnisnya jadi kelihatan seolah-olah kayak hobinya di situ. Oke. Nah terus hal apa yang akhirnya membuat Mas Adi itu memutuskan untuk menjalani bisnis ini? Ya itu tadi karena ternyata setelah kita jalani bisnis ini memiliki peluang yang cukup luas dan cukup bagus. Soalnya awalnya mereka nitip ke kita, terus kita coba penuhi gitu kan. Terus ternyata kita dapat diskon dari barang yang kita beli. Kita jual dikasihkan ke sana kan harganya ya normal gitu kan. Dari situ kita sudah mulai memikirkan wah ini peluang yang cukup bagus. Akhirnya kita ambil itu bisnis itu. Oh jadi Mas Adi menjual produk-produk ini bukan sebagai reseller atau bahkan distributor dari pihak brand tersebut ya? Pengennya begitu. Oh pengennya begitu. Tapi kan kita modalnya masih merangkak. Jadi saya hanya ambil beberapa barang yang bisa saya jual dan harganya masuk di pasaran saya. Gitu. Oke. Nah dalam mengawali bisnis pasti kan kita butuh modal ya Mas. Nah, berapa sih modal awal yang dikeluarin Mas Adi dan modal tersebut didapat dari mana? Percaya nggak percaya kita ngawalin bisnis ini modalnya 0 rupiah. 0 rupiah. Kenapa saya bilang 0 rupiah? Karena dulu asalnya karena ada orang nitip, gitu kan. Terus kita dapat diskon. Terus kita jual kasih ke mereka dengan harga yang normal. Di situ ada profit. Oh, iya. Terus banyak yang nitip
Di situ ada profit lagi. Gitu. Memang sih setelah kita menekuni pengen serius di bisnis ini, ada uang tambahan dari saya, tabungan yang masuk ke bisnis ini, ya sekitar 3 jutaan lah. Gitu. Setelah itu tambah dari temen gitu kan, sampai 7 juta, terus berjalan sampai sekarang. Nah, kemudian berapa SDM yang terlibat di bisnis ini? Kita kalau yang di store toko ini ada 2 orang. Terus kalau backup sistem yang ada di belakang orang-orang ini ada beberapa sih, teman saya, ada saya juga. Fungsinya kalau yang backup itu menjaga bisnis ini tetap supaya seimbang berjalan dan terus bisa bertumbuh. Gitu. Kemudian untuk sistem marketing yang dilakukan seperti apa? Kita ada sistem offline, ada sistem online. Kita pakai sistem online itu pemasarannya utama itu ada di marketplace, e-commerce ya. gitu ya. Lalu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus Lazada. Lalu kita mempromosikan marketplace ini itu di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, fanspage Facebook, dan status WA. Dengan cara apa? Kita posting, baik melalui feed maupun story. Terus yang kedua, kita broadcast di WA dan di grup WA teman-teman kita. Sama kita broadcast di grup Facebook pendaki gunung atau yang suka alat-alat outdoor. Setelah itu kita juga melakukan interaksi. Ketika mereka ada yang online kita komen, ataupun mereka yang upload kita komen. Sehingga nanti ada interaksi. Jadi utamanya sebenarnya interaksi supaya mereka langsung bisa ketertarikan. Karena jarang ada orang yang lihat postingan biasanya langsung beli. Enggak. Biasanya mereka harus ada interaksi atau kenal dulu. Terus kita kasih komentar-komentar yang bagus atau catatan-catatan yang bagus di feed kita. Itu yang offline. Yang online ya. Yang online. Terus kalau yang offline kita ada store ini kan, buka dari jam 8 sampai jam 8 malam, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kita caranya adalah mengajak komunitas untuk datang ke sini. Ya mungkin caranya awal mungkin dengan ngajak misalnya ngopi yuk di tempat kita gitu kan. Ngobrol yuk di tempat kita, lama-lama mereka tahu. Terus yang kedua nanti kita kasih diskon. Terus yang selanjutnya kita masuk ke komunitas, ikut bagian dari komunitas sehingga kita memperkenalkan siapa sih kita, oh kita punya produk ini gitu, di komunitas. Dan alhamdulillah sampai sekarang trik-trik itu masih bisa kita jalankan dan cukup optimal pelaksanaan. Endorse sama selebgram juga nggak, Mas? Oh iya, karena kita itu online ya, 70% kita itu penjualan dari online. 70%? Ya, 60%, 40% sampai kurang lebih 30%, 30 sampai 40% itu offline. Jadi kita lebih banyak online. Itu kita jangkaunya tidak hanya di Pulau Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya kayak NTT, Flores, Lombok, Manado, Ambon dan sebagainya. Berapa omset yang bisa dihasilkan selama sebulan, Mas? Kita sebenarnya kalau harus diakui kita omsetnya belum banyak. Ya sekitar rata-rata di atas 10, di bawah 20 lah per bulannya. Per bulan. Karena sebenarnya kita memang bisnisnya bertumbuh secara step by step. Memang ini nggak tahu ya, ini sebuah proses bisnis atau hambatan bisnis gitu kan. Soalnya kadang-kadang ada orang yang bisnis tiba-tiba langsung sukses gitu. Kalau kita perlahan tapi grafiknya terus naik. Dari dulu yang omsetnya sedikit terus alhamdulillah bertambah sampai sekarang. Kayak gitu. Dengan jumlah omset segitu dalam satu bulan berapa produk yang bisa terjual? Ya barang outdoor kan lumayan mahal ya. Kita kalau taruhlah dibagi misalnya 300.000, kalau misalnya 12 juta aja udah berapa? Sekitar 60 produk ya. Ya sekitar 50 sampai 100 lah produk yang terjual dalam satu bulan. Kemudian sistem pencatatan keuangannya bagaimana, Mas? Ya kita ada penjurnalannya. Kita ada jurnal harian, ada jurnal mingguan, ada jurnal bulanan, ada. Itu yang mengerjakan karyawan yang ada di sini sih. Gitu. Jadi kalau ada yang masuk pembelian kita input.
dan sebagainya. Terus selain itu juga kita punya data stok. Ya kan, kalau yang transaksi jual beli ada, terus ada data stok. Jadi nanti disinkronkan antara stoknya berapa, yang terjual berapa. Itu harus manage. Nah, ini saya lihat kan di toko ini Mas kan jual produk-produk dari brand-brand kenamaan ya. Nah, punya produk sendiri nggak Mas? Ya, sebenarnya ini tantangan kita sih. Jadi kalau usaha itu kalau bisa punya produk sendiri gitu. Jangan sampai hanya mempromosikan produk orang lain. Kita kemarin udah mulai mencoba produk nih. Kita punya produk tas nih, ada tas. Nih, kita punya produk tas. Kualitasnya ya nggak jauh beda lah dengan brand-brand outdoor yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi kita baru ngeluncurin satu produk tas. Nah, ya lumayan ini udah kita produksi udah mungkin hampir kurang lebihnya 300 piece. Selain tas ada apa lagi Mas? Ada topi nih. Oh iya, topi yang dipakai dari Eclogit sendiri. Ya buat branding aja. Sambil jalan-jalan, Eclogit outdoor apa sih ini dan sebagainya. Oke. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa kelebihan atau kemudahan dalam menjalankan bisnis ini? Ya, yang jelas bisnis ini kan tren anak muda ya. Jadi kita bisa mudah membaca tren anak muda yang sedang disukai oleh mereka apa, karena kita dibantu oleh media sosial gitu kan. Ya, saya lagi suka tas lempang nih. Oh, kita berarti stok tas lempang. Suka daypack gitu kan, suka carrier gitu ya, kita stok carrier. Ya ini terbantu oleh tren aja sih yang mudanya. Itu. Ya udah. Nah, dalam menjalankan bisnis ini adakah hambatan-hambatan yang dialami Mas? Oh, banyak. Kita itu bisnis berproses dari kecil terus bertumbuh. Karena memang bisnis itu harus ada ilmunya, harus ada gurunya, dan harus ada ukurannya. Jangan asal-asalan bisnis, nanti kalau gagal ya udah, nanti nggak bisa bangkit lagi. Kayak kamu ketika terpuruk kan. Artinya gini, kita pernah gagal. Yang pertama, gagal ditipu orang. Barangnya diambil nggak dibayar juga. Nah, kita pernah gagal terlalu ekspektasi terlalu tinggi gitu kan. Belanja barang banyak, ternyata barangnya yang kita beli bukan barang yang sedang dibutuhkan di pasar. Itu juga harus menemukan strategi juga. Terus kita juga gagal kadang-kadang produk yang kita beli itu ada cacatnya gitu kan. Karena ternyata di situ kita jadi belajar selektif. Jadi barang jangan asal pilih, tapi dilihat dulu. Supaya pastikan barang yang nanti ke toko itu benar-benar barang yang bagus. Gitu. Terus yang selanjutnya kadang-kadang kita juga namanya manusia ya, ada semangat naik turun. Tapi bagaimana tetap kita konsisten, yaitu kita harus ada target. Sama persaingan yang jelas kan. Kayak kita kadang-kadang minder juga karena memang modal kita kan nggak terlalu banyak. Sekarang store-store brand-brand besar aja udah masuk ke tingkat kabupaten. Nah, itu hambatan-hambatan yang kadang-kadang harus kita lampaui, dan kita harus berstrategi dan bagaimana caranya kita terus berkembang supaya kita itu tidak fokus kepada gagalnya ataupun hambatan, tapi kita fokus kepada kemajuannya gitu. Oke. Kan tadi Mas Adi bilang bahwa brand-brand yang besar itu sudah mulai masuk ke tingkat kabupaten. Oke, kita katakanlah Eiger Store sudah buka di Kebumen ya. Dengan dibukanya store resmi seperti itu, ada pengaruhnya nggak ke penjualan di sini? Kalau kita sih ngerasanya bukan masalah pengaruh negatifnya ya, tapi kita diuntungkan oleh pengaruh positifnya. Karena kadang-kadang kan mungkin stok di sana nggak ada, di kita ada. Mereka di Kebumen ini jadi banyak choice pilihan. Itu mau belanja di mana nih? Di sana nggak ada. Di toko Eclogit ada misalnya. Gitu. Kan kita nggak masakin cuma itu doang. Ada Ray, ada Concina, ada Outdoor, gitu kan? Outdoor Pro dan sebagainya, ada yang lokal, produk-produk lokal juga ada. Sekarang yang terakhir, kasih pesan-pesan dong Mas buat teman-teman mahasiswa Universitas Putra Bangsa Kebumen ya. Iya, Kebumen.
Jadi gini, untuk teman-teman yang mau berwirausaha dari teman-teman mahasiswa, wirausaha itu banyak tantangannya. Wirausaha itu butuh mental yang tangguh, dan wirausaha itu butuh ilmu, dan wirausaha itu butuh guru. Jadi jangan asal-asalan berwirausaha. Kalau misalnya kamu asal-asalan berwirausaha, tingkat kegagalannya itu lebih tinggi. Permasalahannya apa? Benar, ketika orang wirausaha itu harus siap gagal, tapi gagal-gagal terus juga itu membuat trauma nanti takutnya untuk memulai usaha lagi. Jadi kalau saran saya teman-teman yang mau berwirausaha itu tadi, pelajari dulu ilmunya, cari gurunya, terus mulailah belajar melakukan, mulailah belajar membaca pasar, mulailah belajar menemukan atau menentukan bisnis apa yang akan dieksekusi. Dan bisnis itu semuanya berproses. Orang bilang ada kok yang bisnisnya langsung sukses. Saya kira pasti ada prosesnya. Biasanya kalau yang instan biasanya cepat jatuh juga. Tentunya step by stepnya harus dinikmati. Gagal dievaluasi, apa nih kekurangannya gitu. Oh ternyata mungkin kita salah ilmunya, atau kita salah baca market gitu kan, atau kita terlalu ambisi gitu kan, atau kita terlalu berekspektasi. Jadi kalau misalnya kalian komponen-komponen tadi guys sudah ada ilmunya, ada gurunya, terus udah mulai dikaji dan terukur, itu jalannya bisnis kalian itu nanti terukur step by step, sehingga nanti menuju sukses itu mudah. Ataupun ketika gagal itu nggak terlalu ke bawah gitu. Jadi bersemangatlah menjadi para wirausahawan muda. Dan jangan lupa kalau kesini mampir di Eklogit Outdoor. Alamannya ada di mana nih, Mas? Alamat di Jalan HM Sarbini nomor 124 Kebumen. Udah kayak penyiar radio nih. Ada bakat nih kayaknya. Iya, jadi mampir aja di Jalan HM Sarbini nomor 124 Kebumen gitu kan. Terus kalau toko online-nya ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada juga ada di situ, namanya toko Eklogit Outdoor. Kayak gitu. Bisa kepoin di Instagram, bisa kepoin di Facebook. Kayak gitu. Oke, untuk gampangnya lokasi toko ini ada di depan lapangan BMB Futsal. Ya. Skui mampir. Ya, oke, mampirlah. Terima kasih banyak ya, Mas Adi. Sama, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol bisnis kayak gini. Semoga tambah laris. Amin. Mas Adi. Sukses terus ya. Amin, amin. Semoga juga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. Nah, sekian dulu obrolan dari kita hari ini. Nah, begitu keseruan obrolan kita hari ini, dulur-dulur. Anak muda, jangan menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.